Tiga orang sotoy ngomongin perkembangan dunia. Bareng kita bertiga, pokoknya bakal ngomongin banyak hal. Terus kalau kita nggak tahu, tanya Google aja. Podcast Tanya Google. Ketemu lagi bareng sama kita di podcast Tanya Google. Oke. Gimana setelah video kita yang pertama tayang? Gimana responnya? Sangat baik. Dari keluarga kita sendiri deh. Dari keluarga gue terus terang belum pada nonton. Dirahasiain. Masih gue rahasiakan karena tunggu besar. Gua karena di rumah nonton ya. Gua ajak anak istri gue nonton, jadi dia ngedengerin episode yang pertama, yang terakhir, yang part terakhir. Oh, Dia ngedengerin dengan serius. yang lu digebukin. Iya, yang gua digebukin, diarak dari Indomaret. Gaplok polisi. Iya benar. Terus kata istri gua, kata bini gua, dia bilang, apa gua belum sepenuh itu suami gue cerita semua tentang hidup dia ke gua. Iya, Kok iya, yang ini iya. gue belum tahu. Dia bilang gitu. Pas dengar terakhir, tai kata dia. Bang Ibnu, Iya, udah lu ketebak. iya. Udah ketebak. Coba lu jadi gua. Harga diri boy. Harga diri. Tapi oke lah ya. Oke. Dan sebenarnya kita biasanya tag itu di weekend ya. Di weekend. Cuman karena ini weekendnya kita mau banyak kegiatan. Jadi kita ngeteknya pulang kantor nih. Ini pulang kantor ini baru sampai. Iya baru sampai. Buka pintu langsung ngunyah. Langsung udah dia belum makan dia. Belum makan. Effortnya Bang Ibnu lah. Thank Sekedar you. informasi aja. Apa memang belum makan sore dan makan malam. Jadi nyangking gorengan di jalan. Oke. Oh, Sama juga udah siapin segala macam. ini susah. Bukan endorse. Bukan dong. Emang Belum ya. disiapin sisa 3, tapi nggak boleh dimakan sampai akhir. Sengaja. Kalau Indonesia kan sisain 1 tuh. Ini sisain 3 sengaja emang. Ibnu, Reja, Wandi gitu. Tapi ada satu pertanyaan ya. Kita kerjaan hampir sama, capeknya mungkin sama. Lu ini punya kelebihan apa Indra ke-6, ke-7, Six Sense, Seven Ten? Oh gimana lu ini, Ja? Lebih ke kocak kayaknya. Lebih ke kocak. Nggak mungkin. Mungkin. Iya, maksud gua keseringan lu ngerasain itu. Gua ini sebenarnya Nih, Oke. manusia terpilih. Tuh kelebihan gua tau gak apa? Gue bisa kentut berbarengan sama mesin. Jadi gue sering banget tuh kayak haprut gitu. pas dilihat ada yang lebih. Nah, gue manusia terpilih. Yang itu kayaknya bodo amat deh, Jack. Anggap itu satu kelebihan. Tapi lu nonton Digimon kan? Sempet tapi nggak tahu ceritanya, lupa gua. Kalau tontonan zaman dulu, kalau tontonan zaman dulu lu Iya, lu Dragon nontonin Ball apa? lah. Nah, zaman sekarang nggak tahu, mungkin Dragon Ball. Kalau dulu tahu lah Dragon Ball. Ya, Dragon Ball. Ya, gua taunya Dragon Ball malah, bukan ball gua bacanya. Bal. Kalau gua tuh semua film-film kartun tuh hampir semua tuh ngebekas di gua. Karena makanya kenapa sekarang gue suka beli mainannya, nonton kartun sekarang. Iya. Karena dulu gue harus effort banget kalau buat nonton film begituan ya. Karena gue nontonnya di kaca rumah orang kaya gitu-gitu. Sumpah Nu, gila lu. Di Serengsem itu yang punya parabola cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 4 orang. 7, 8, 9, 10 Gitu. banyak. Sumpah. Jadi kalau misalkan gua dulu nontonin film-film begituan kayak Power Rangers yang pertama, Pasukan Turbo, Kamen Rider gitu-gitu, gua harus effort banget. Gua harus nonton ke rumah orang kaya yang punya parabola. Okay. Karena gua itu lama enggak punya TV gua. Sumpah aja. Gitu. Jadi Effortnya. kasian juga. Iya, ya. kayak cerita-cerita Iya. di film-film gitu ya. Laskar Iya, Kelabu gitu. benar. Orang pinggiran. Iya, benar. Anak gembel. Makanya pas sekarang tuh gue coba bukan buat ngebales keadaan ya, tapi lebih ke Melampiaskan hobi dulu. iya gitu. Oh, Gua ada beli kepuasan mainan. tersendiri akhirnya. Betul, kemarin aja gue masih kok gue cerita ya, bini gue denger dong ini. Gue beli mainan Blokis Sensei. Kok gue cerita ya. Yang ini tolong dilewatin aja ya, dipotong.
Iya. Pantes mainan gue taruh laci, Hot Wheel gue taruh laci. Jadi kalau dia punya mainan terus ada di kantor Oke. itu berarti orang rumahnya Nggak tahu. belum tahu. Gue bahkan ada beberapa barang yang kalau misalkan gue beli sekarang itu pasti ribut. Contohnya motor, mobil. Enggak, itu kalau itu masih ada fungsinya ya. Oh, iya, menurut sisi para istri ya. Oh. Ada gue barang-barang yang kalau misalkan gue pengen banget beli, tapi kalau misalkan gue beli itu pasti ribut sama istri gue. Apa barang yang terakhir lu beli terus istri lu Ribut. ngajak ribut? Nggak ada, karena kalau sekarang selain mainan ya, Ya. itu gue pasti ngobrol dulu sama istri. Bukan karena kita take video ini lu terus nggak mau ngasih tahu. Enggak, beneran. Kalau yang lainnya ngobrol, kalau misalkan mainan, makanya gue untuk dua barang itu gue nggak berani buat beli. Oke. Gue tuh kepengen banget punya jam benten. Oh, jam benten. Jam benten kalau jam benten. Ada. Mainan Diputar iya. krak dar gitu. Lu bayangin gue bisa jadi monster. Gue bakar. Tapi lu nonton film Power Ranger yang terakhir? Power Ranger merahnya Paldo. Oh itu mah gathering kita. Itu mah gathering kita. Paldo Power Ranger merahnya terakhir. Diarak. Habis buka puasa bareng dari atas ke bawah diarak, Po. Ya. Aldo nikah lagi gitu. Gua itu mah. Aduh. Tapi kalau misalkan emang itu gak kejadian sama lu berdua? Kayak nonton tuh harus effort banget nonton di rumah orang gitu karena orang yang punya parabola. Kayak lu berdua anjing ya. Berarti bangsat lu berdua ya. Alhamdulillah. Bangsat lu berdua ya. Enggak, kayak sih enggak, tapi punya aja, Bang. Maksudnya punya TV gitu-gitu punya. Enggak yang sampai nebeng ngeliat di kaca orang itu enggak. Yang temen gua ada yang kayak gitu. Gua dong. Itu gua dong. Oh, Dia itu ya apa nonton dari kaca ini ke dalam kan. Kalau gua dari dalam nonton keluar. Ngapain lu? muka sama muka. Enggak, tapi lebih bersyukur iya Ja. Orang tua pada zaman dulu di zaman gua kecil ya adanya hitam putih kan ya kita Betul, masih layar hitam putih yang dipakein kertas warna biru tuh, plastik warna biru tuh. Nah, gue punya tuh kalau yang itu. Tapi kalau TV warna yang channelnya banyak, nah itu gue nggak punya. Makanya harus nonton di rumah orang kaya. Kalau di tempat gue tuh rumah orang kaya. Dan itu harus effort dulu gue nonton ya. Gue datang paling pagi nonton di rumah. Aduh Cina. Ya Cina karena kaya. dulu kartun-kartun kita mulainya Pagi, dari pagi. benar. Betul. Jadi Minggu gue pagi itu hiburannya Semangat anak-anak. ya, semangat Pagi. bangun pagi Betul, dulu itu pagi kayak gitu. pagi sama sore tuh. Iya, iya, Gue nonton benar-benar. Pasukan Turbo dulu, Iya. Pasukan Turbo sama Sensei ya. Pasukan Turbo tuh gue nonton di kaca. Jadi kacanya orang Cina tuh napas bocah. Nah, siangan dikit, ini udah ada pala orang. Makin terkenal filmnya bakal tampil di pagi itu, makin penuh pala orang. Kalau gue datang pagi, kram badan gue nontonin. Nahan badan di belakang. Iya, makanya ada satu teman gue, ada si Badrun. Hai Badrun. Hai Badrun. Dialah yang orang pertama yang kalau misalkan nonton tuh gue suruh masuk. Gue punya kayak privilege itu. Jadi di antara orang yang banyak begini dia ngeliat muka gue, "Ja, masuk aja," dia bilang tuh. Gue masuk sambil gini. Miskin. Ntar dulu. Emang Cina ada yang namanya Badrun? Nggak ada, kan satu doang orang Cina. Nah, ada 4 orang tuh. Salah satunya Oke. si Badrun ini. Kalau yang biasa gue nonton tuh tempat orang Cina ini karena mbak gue ngikut. Oh, Kok tahu miskinnya banget. Gue bareng mbak gue nontonnya. Gitu. Yang Badrun itu orang Jepang kebetulan. Oke, mualaf. Iya. Enggak lah. Bukan. Muajin ya, tukang ajan. Aus. Serulah masa-masa kecil kita punya cerita Bener-bener. masing-masing. Karena yang sekarang mungkin berapa tahun yang lalu lah ya, sampai anak kita sekarang mungkin nggak ngerasain hal-hal yang kita lakuin betul. dulu gitu. Makanya gue butuh beberapa setelah gue punya penghasilan ya. Setelah gue punya penghasilan gue butuh beberapa tahun dulu untuk gue recovery buat gue ngilangin balas dendam gue yang itu. Jadi semua hal yang gue nggak bisa gue lakuin itu mau gue lakuin dengan uang gue sendiri. Oke. Gitu, makanya gue beli mainan, emak gue diem aja.
Bagus lah satu-satu. Bukan ini kalau mau bilang dendam yang positif berarti kan. Iya. Tapi lebih juga apa yang lu hasilkan dari kerjaan lu berupa gaji ya Karena lu itu dulu. Stress release gue. Oke, Oh, iya, benar. Stress release. Gitu. Masuk akal. Sama dulu tuh gue mikir waktu pas kita kecil nggak sabar untuk jadi dewasa. Lu dari kecil kayak gitu. Iya. Karena Gua ngelihat pengen orang dewasa mungkin wah bisa bawa mobil gitu. Ngentot. Enggak, yang itu enggak perlu diceritain. Gue gitu. Kalau misalnya lu dari kecil kayak gitu lu cabul. Gue gitu. Di otak gue ya. Di otak gue nanti setelah gue nikah, gue bisa ngewek di mana aja gue. Mau di pojok situ, di tangga, di dapur, di depan Tembok. kitchen set, plafon. Gue kira gitu. Sambil benerin gipsum. Gue kira gitu. Banyak hal-hal yang dulunya kita kira Ekspektasi ya. ekspektasi nikah tuh gimana, ternyata pas kita jalanin ya nggak gitu juga. Dulu gue kira gitu. Sekarang mah capek. Ya Allah. Sampai ada kawan tadi. Kita masuk siang harusnya besok. Minta datang pagi. Boleh, Karena kalau dia bininya ngeliat dia di rumah suruh-suruh. Oh, Pak, besok Saya boleh. masuk pagi aja sih. Boleh masuk pagi nggak? Kata dia. Ya boleh sih, nggak apa-apa. Kata dia. Karena kalau bininya Yang lain pensi yang dia pagi. dia masuk pagi. Gitu banyak hal yang gue kira setelah nikah tuh bakal terobati atau apalah gitu, ternyata nggak juga ya. enggak. Satu itu gue pernah lagi kepengen gue Noel bini gue. Terus Gue Ditol balik. Dia ngeliat muka gue, kata dia balik badan. Terus gue langsung pas dia balik badan gue langsung, Pas ya Allah, meow. pas bininya, mental Bang Reja. Punya tenaga dalam rupanya. Digituin gue, anjing. Kata gue, ya elah gini amat. Tapi sadar nggak? Enggak, ternyata gak sadar. Oh, nggak sadar. Setelah itu lewat ya, sudah bisa ketawa. Gue bilang sama bini gue, waktu itu lu giniin gue bilang gitu. Sadar gak lu? Hah? Ya tapi maaf Bi, dia bilang gitu. Rupanya dia gak sadar. Gitu. istri yang soleh berarti. Digituin gue, tai. Pakai ya peci Allah. kalau istri yang soleh, pakai sarung. Soleha. Oh, iya. Oke, Iya, Wandi. sama ternyata setelah nikah tuh nggak bisa juga kita buru-buru untuk mewujudin sesuatu. Ya benar. Itu gue juga ngalamin itu. Gitu. Makanya waktu pas awal nikah kan struggle lah kita ya. Butuh struggle buat ekonomi terutama. Karena kan orang tua dulu kan bilangnya 5 tahun pertama pernikahan tuh Cobaannya ujiannya luar adalah ekonomi. Oke. Gua sama istri gua mau ngempatahin Statement itu ya. mitos kayak gitu, gue empatahin. Akhirnya gue selalu sama istri gue selalu komitmen berdua, segala macam pengeluaran, rezeki dan segala macam selalu diobrolin. Oke. Alhamdulillahnya 5 tahun itu gue nggak ngalamin. No. Oke. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Ya Allah. Lu kan Kalau gue ngalamin dari tahun kedua. Gue pernah ya. Jadi kan gue sama istri gue selalu bilang semua tuh harus diobrolin, komunikasi harus bagus ya. benar. Jadi semua harus diobrolin termasuk sama cita-cita. Kayak istri gue tuh nggak pernah minta apa-apa. Di tahun keberapa ya? Tahun pertama atau tahun kedua pernikahan gitu ya. Gue pulang dari toko, kan gue masih warung waktu itu. warung waktu itu. Istri gue pas balik hujan deras banget. Istri gue lagi ngisi kan, deras banget. Gue sampai neduh itu udah nggak ada guna, karena neduh pun kita Iya, basah. benar. Akhirnya dia bilang labas aja Bi yuk. Bang, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Udah pas labas basah kuyup banget. Gue nyampe rumah udah salin segala macem. Gue tahu lah maunya istri, karena di jalan kan jauh banget kan, Iya. capek dan segala macem. Gue bilang sama istri gue, maaf ya buat hari ini, gue bilang gitu. Bini gue senyum, doain aja nanti tahun depan kita usahain kita beli jas hujan.
Kampret, gue udah nunggu. Tebakan gue lu beli mobil, kampret. Akhirnya tahun depan kejadian yang sama udah pakai jas hujan. Mariam, ternyata bapak kamu ngeprank saya 2 kali. Saya pikir kejadian dia beli Ignisnya di jas hujan. Itu bukan tahun depan. Oh, iya. Berapa tahun depan baru beli dia. Ya kan diobrolin. Kan dia obrolin Bang. Karena dia habis punya Ignis itu setelah ngejual motor kecil itu ya Bang. Enggak, itu mau buat ngebor sumur kemarin itu. Oh, gua lihat Google salah berat. Ada di Google. Enggak. Enggak, itu motor tuh gue jual karena ngebor kan. Pas gue pindah itu kurang duit buat ngebor. Ya motor gue satu-satunya gue motor yang Dibangun begitu lama. motor itu Investasi udah masuk di YouTube. gitu segala macem, akhirnya harus dijual. Gue bilang sama istri gue, sabar ya, maaf untuk hari ini, tahun depan 2026 karena ujungnya 6. Iya. Oke. Pokoknya banyak banget hal yang setelah nikah tuh surprise gitu. Sebetulnya bukan surprise sih, ya memang sudah ada jalannya seperti itu, tinggal kita ngelewatinnya gitu loh. Iya. Kalau lu beda sama istri lu berapa tahun? Sama. Cuman beda bulan. Sama dia. Beda bulan. Iya. Sama Mama Ibnu berarti. Sama Mama Ibnu. Karena istri gue itu kan ternyata adik kelas gue SMP. Oh. Begitu gue udah mau nikah ngelihat Instagram, loh kok teman-teman dia followan juga sama gue. Ternyata temen itu adik kelas gue SMP semua. Oh. Termasuk ada dulu gue kan b-boy ya. Oh, okay. Breakdance gue dulu Bang, semua gue jajalin gue. Emang bisa perut kayak gini? Dulu Ya, belum. dulu nggak Oh, gitu. iya, iya, Dulu sorry, leher gue sorry. panjang kayak jerapah. Iya. Oke. Oke, kita balik lagi ke konten sebenarnya, tanya Google. Kira-kira karena gue bingung mau nanya apa. Gue duluan. Gue mau nanya dia kan, lu juga seumuran. Ya. Bakal lebih mudah nggak komunikasinya? Karena kan ada di zaman yang sama tuh, Ya. gitu. Kalau untuk komunikasi jelas lebih mudah, tapi ternyata bahasa komunikasi itu gini, Ja. Ketika kita komunikasi itu seberapa jauh kita mau ngobrolnya. Contoh, kita ngobrolin soal makanan. Enggak. Jauh, Tangerang jauh. Kalau memang istri gue memang suka kuliner, dia paham semuanya. Nah, dia yang nggak paham karena dia anak rumahan dan anak perempuan bungsu. Tempat dia nggak tahu karena rupanya dia cuma taunya di Bandar Lampung. Ketika gue bilang di Mesuji ada tempat yang gini, iya tah. Di Tanggamus ada tempat, iya tah. Nah, jadi secara komunikasi lebih ke pengalamannya yang dia nggak dapet, itu yang pertama. Oh iya. Terus yang kedua soal masalah, dia juga balik lagi memang terbiasa sebagai anak bungsu lah ya, apa-apa dikasih Dimanja, sama gitu. orang tua ini segala macem. Jadi effortnya ketika kita lu bahas mau nonton TV dari awal tadi aja harus effort. Kita di awal kerja tahu dapat duit saving dulu, baru mengeluarkan juga bener. mikir-mikir ngasih orang tua. Nah, momen-momen yang kayak gitu yang dia kurang, pengalamannya kurang, lebih ke situ aja. Tapi kalau obrolan yang lu bilang ada masalah untuk kedewasaan ini karena kita setara sama pendidikan kita sama, masuk sih. Cuma yang agak kurang itu ketika mulai tadi mau ngebahas untuk ini, mana sih prioritas dulu yang mau diutamain, nah itu aja yang agak kita harus jelasin. Oke. Lebih ke sana. Kalau gua tuh akhirnya sejauh ini gua tuh menyimpulkan kalau misalkan jodoh tuh cuma 2. Satu dicari, 2 dijebak. bukan itu. Diciptakan. Lu jangan digituin. Gue belok kalau digituin gue belok. Kalau gue sama istri gue akhirnya sejauh ini kita mikirnya gini, jodoh tuh kalau misalkan satu enggak sebagai 180 derajatnya, Oke, atau kebalikannya. kedua ini sama-sama satu frekuensi nih. Benar. Ya, Karena gue punya ruang lingkup tuh gitu. Ada teman gue yang dia tuh satu hobi, satu kebiasaan, satu POV, satu pola pikir. Iya. Itu ada.
Kalau gua sama istri gua tipenya yang bertolak belakang. Oh 180. Oh sama Betul. berarti gue juga kayak gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan teman gua yang gue lihat beberapa teman gua yang secara Sejalan. jodoh, mereka punya satu frekuensi, satu pola pikir, satu pandangan. Oke. Itu sekali jadi banget. Oke. Karena manajemen resikonya kecil. Karena kan punya POV ini yang sama. Ya. Ini peluang nih, jadi nggak, Iya. ayo sikat gitu. Ya. Nah, kalau misalkan yang kejadian di gua adalah bini gua jadi ngerem, atau keinginan bini gua yang ngerem. Oke. Karena kita kebalikan, kan? Benar. Gitu yang cukup agak bikin gua shock itu adalah waktu pas di awal pernikahan tuh adalah istri gua tuh minat bakatnya terhadap masak dan segala macam itu kurang. Oke. Kalau misalkan itu dijadikan sebagai masalah gede, Ya. ya kan? Cuma karena gue mikir karena kitanya kerja di luar di lapangan kan kita bisa milih makan apa aja kan. Iya, benar, Gak usah benar, bawa benar. masalah itu ke bawa ke rumah lah. Iya. Minimalisir gitulah kalau gue gitu kan. Istri gue itu hobinya jahit. Nah hobinya jahit segala macam. Kalau misalkan jahit inisiatifnya tinggi. Nih gue sampai begini dengan kucing jahit sama dia. Terus banget. Kucing yang dijahit. Kucing bibirnya jahit sama dia. Kursinya. Kursi. Udah itu, pernah satu kejadian karena dia inisiatif ngejahitnya kencang banget. Oke. Kolor gue bolong dikit. Oh. Oke. Kolor gue dijahit sama dia. Dijahit dengan full effort. Gue pakai ngeganjel di lubang dubur gue. Kata gue tai. Bareng gue naik motor. Lo tau kan kalau kolor kan bahannya lentur nih. Iya kan? Iya. Dijahit itu tuh kayak pastel sama dia. Dijahit kayak pastel. Orang udah tambel aja. Maksud gue kan tambel aja kan. Jangan dijahit. Apa kasih renda-renda gitu. Iya. Jangan dijahit dong. Tapi kan gitu. setahu gue memang bini lu kan polos bang. Kalau lu bilang tambel aja dibawa ke tukang tambel. Istri gue polos banget. Polos banget. Karena beberapa momen yang gue tahu dia polos tuh gue dapet lah kayak kita lagi mini soccer di tahun lalu ya. Iya. Ya. Jadi kan Yang pakai apa? pengetahuan dia tuh kan kalau misalkan yang beda tuh pakai pelindung ini itu kapten. Oke. Dah. Menurut dia tuh kapten dan itu pengetahuan dasar benar dia kan. Nah, di dalam pertandingan itu kita bagi-bagi tapping tuh yang dililit di tangan. Untuk Gaya-gayaan menghindari lah. cedera lah. Iya. Gitu kan. Kalau kiper buat Kita safety-nya. buat safety kan, buat gitu. Terus dia kira, "Pi kok semuanya jadi kapten?" Kagak lah, itu mah bukan kapten kata gue. Itu mah tapping gue bilang gitu. Itu letkol lo bilang. Iya. Pokoknya banyak sekali hal yang istri gue tuh baru taunya pas Sama setelah lu nikah ya. sama gua. Pas, Gitu. Contoh kayak waktu pas kita baru nikah kan ada beberapa teman gue yang gak bisa datang. Akhirnya kita tentuin satu tempat untuk ketemu rame-rame. Oke. Gitu. Pas kita nongkrong, dia heran kok ada orang yang baru datang 8:30 malam baru datang ke kafe. gitu-gitu. Gitu. Dia heran dia. Emang Iya. ada orang yang begitu-gitu. Karena dia kan nggak bisa. Ya. Dia cuma dari kampus pulang. Kupu-kupu. Enggak karena Kupu-kupu anak kuliah home dulu. industry bang. Belum. Bukan bang. Home loan. Nah ini benar. Ya. Gitu. Telepon mulu. Gitu dia. Makanya ada beberapa. Jadi kayak jalannya dia nggak tahu. Dia tuh jalan. Nama jalan gitu-gitu. Jalan Daerah. Jalan. Jadi dia tahu tuh cuma dari rumah ke kampus ke Unila, dari rumah ke Unila. Lewatnya jalan yang itu terus. Makanya gue pernah sedih banget ya. Waktu pas awal-awal nikah, kita lewat Bebek Selamat. Yang di mana ini? Yang Raja Basa. Oh, sebelah iya. Keramat. Iya betul, Bebek Selamat itu. Oke. Pas lewat, bini gue bilang, "Pi, ini tempat apa sih?" Dia bilang. Tempat bebek, gue bilang gitu, rumah makan. Kenapa emang? Kalau dulu berangkat kampus kayaknya wangi banget. Emang kamu belum pernah nyicip? Belum. Gue puterin balik no. Gue puterin balik. Wah Allah sedihnya, ya Allah. Pas bayar gue yang sedih. Lah mahal ya bebek ternyata ya. 40 satu porsi 40. Gue kira pas datang menunya, lah kok cuma nasi? Kan bebeknya udah selamat katanya. Mau dipotong lari, selamat bebeknya. Aduh. Sampai segitunya bini lu ya? Iya.
Karena dia nggak tahu. Tapi dia cermat sekali ya. Karena kan dia keuangan dan segala macam dia cermat sekali. Contohnya kita pernah nggak waktu pas bakso Sony itu naik 22.000. Bakso lain kan belum naik segitu ya. Kita nggak makan Sony. Kata bini gue nggak worth kalau misalkan keluar uang segitu untuk bakso Sony. Masih banyak bakso yang lain-lain. Nah, tapi sekarang kan bakso udah segitu semua ya. Balik lagi ke Sony akhirnya. Sony lagi. Ya ngapain? Kalau lu kan Rahayu. Ya benar. dia Tapi enggak juga sekarang. Apa? Udah Bakso Malang sekarang. Sama kayak lu karena faktor harga. Larinya ke bakso Malang. Gue gitu. Gue tadinya pengalihannya adalah satu bakso di Pinang Jaya itu Mistam. Ya. Di rumah Pak Agus sama ada di Teluk bakso Dono. Dono sih. Bakso Ucil. Kalau gue tetap bakso Moro kalau gue. Gotong royong. Iya. Gitu. Karena dulu dari zaman gue SMP tuh, gue nongkrong makannya di situ. Gue juga, gue dari SMP, gue juga di situ. Lorong makan. Kan gue SMP 25 dekat situ. Benar. Kalau gue dari Persit mau ke rumah kakek gue dulu. Kakek gue kan depan SMA 2. Iya tah? Iya. Oh. Apa dulu ada Dokter Sri ya dulu. Di depannya seberangnya. PS Luki. Nggak tahu lagi. Sorry boy, dia nggak mungkin main PS di rental. Apa kamu main PS dibeliin sama kakeknya? Itu. Kawan saya nonton lewat jendela dibeliin boy jendelanya. Gua itu. Suruh pasang tapi lagi. emang itu nggak kejadian di lu berdua? Yang mana apanya? Yang nonton TV di rumah orang gitu. Enggak. Syukur alhamdulillah enggak. Pulang ngaji nonton Sun Gokong di rumah orang. Oh enggak. Ditai, gue doang. Ngeselin. Bang Reja berharap ada cerita yang sama. Iya. Sama kayak gue cerita. Gue tuh kalau di rumah suka telanjang. Karena di rumah kayak cuman sempakan doang gitu. Itu hal biasa di rumah gue. Oke. Makanya pas gue sekarang cerita ke anak teman-teman tetangga-tetangga komplek gue, itu ternyata hal yang aneh. Terus kata gue, emang lu semua nggak pernah kalau misalkan rumah lagi kosong lu telanjang bulat? Enggak. Hah? Gua doang dong. Lah, emang nggak gitu. Telanjang lu. Enak lu. Debat TV dia. Kalau lu ceritanya kayak gitu dulu waktu kecil sampai umur SMP lah masih lah gua. Walaupun mak gua udah teriak-teriak jojong aja karena ngerasa nyaman. Mak lu teriak karena lu telanjangnya di depan. Woi pulang lagi bro. Tapi semenjak tahu lebih, gua nggak bilang ini akidah lah ya, tapi ada ininya bahwa kalau kita telanjang bulat ada jin atau ininya ini, akhirnya kita berusaha menutup diri. Biarpun itu rumah kita cuma sendiri, ada lawan jenis. Pantes gua. Begitu. Tapi enak tau. Iya, soal enaknya enak. Makanya sesuatu yang enak itu dibatasi. Berhenti makan sebelum kenyang. Gitu juga yang telanjang itu, boy. Oh gitu. Kalau tapi boy. sekarang udah enggak lah. Gua kalau dulu malu sama Mariam. Setelah nikah, setelah nikah kan nggak mungkin kan. Kalau misalkan nikah kan kita mau begituan nggak mungkin. Nih, masa buat di rumah mertua? Orang abis mandi wajib aja taruh gayung di kepala ini plop. Gak berani harus gitu. Ngapain mandi tengah malam ya? Gitu. Jadi gayung taruh di kepala. Ya itu cara mandi di tempat mertua nanti ya. Iya. Bilang aja ya habis digigit kecoa gitu. Kayak si Fabio kan nanya, kan Fabio kan bentar lagi nikah. Oh iya. Gua, mudah-mudahan lancar lah ya. Ya, amin. Terus gue bilang gini, nikah tuh hati-hati gue bilang, karena mendekati itu biasanya ribut besar. Kebanyakan nggak semua ya. Nggak semua ada beberapa. Sukanya ribut, walaupun ribut biasa atau sampai ribut gede pasti kejadian. Sama setelahnya. Gue bilang gitu. Dari hal kecil aja bisa ribut. Temen gue cerai gara-gara hal sepele, gara-gara dompet. Terus kata dia, kok dompet bisa? Bang? Iya. Jadi setelah dia nikah, malam pertama, pas beres malam pertama, temen gue ngeluarin dompet. Berapa mbak? itu bukan dompet, kampret lo. Bininya nyaut, sama bir gak bang? Tipsnya gue taruh bau bantal ya katanya. Gitu. Ketawa dia. Cuman artinya
memang kita semua waktu pas menyiapkan persiapan itu kan memang capek nguras semua ya, nguras waktu, uang, tenaga, emosi dan segala macam gitu kan. Dan itu pasti kejadian, gue pun kejadian gitu. Dan pastilah ya. Iya. Karena persiapannya gitu. Karena mungkin udah capek, terus banyak Perintilannya gitu. Banyak persiapannya. Terus gua tuh waktu pas akad akhirnya penghulu gua mempercepat akad gua. Berusaha gitu. Enggak gitu. Bukan. Karena gua batuk mulu. Gua sakit yang batuk 100 hari itu. Oh. Flu. Pas bukan ada batuk 100 hari. 100 hari. 102 mati. Gua gitu. Jadi akhirnya dipercepat sama si penghulunya. Langsung akad dan segala macam karena PR-nya capeknya luar biasa, capek banget luar biasa. Gitu. Kalau lu sakit terus emang acara nikahan kayak gitu, apalagi lu manten ya double sakitnya. Lu Iya, menguatkan diri kenanya lu itu. Gitu. Gue dateng sebelah Nudi kan. Iya. Enggak. Bukan ya. Lu gak undang gua kan di kota lu masih kota bumi lu dulu. Lu nikah pas apa sih Bang? MD apa? MD ya. Gue MD baru masuk konsumer gue tuh dari trade. Lu di mana? Oh, Octavian yang di situ ya. Iya, Octavian tuh mah Iya kan? Octavian di. Salah berarti gue. Nggak jadi gue Bang datang. Gue di Lungsir itu gue. Guest house. Di Patung Gajah itu. Bukan. Di tangan yang lagi retak. Di tangan yang lagi retak gitu. Oke. Lu kan nikah nggak ada ini kayaknya. Hidup lu normal aja, lancar. Enggak sebenarnya, cuman kan gue nggak mau mengekspos sesuatu yang nggak baik. Jadi konsumsi orang waktu itu. Sebenarnya sama-sama orang kalau misalnya kita minum di kantor curhatnya banyak. Curhatnya udah nggak selihatan muka, udah nggak pada ngadep langit. Kalau kita kan gue berdua Bang Reja ini mau event apapun yang di kantor, yang besoknya kita harus bangun pagi segala macam, kita milih nginep di kantor. Dan partnernya itu ganti-ganti. Ada Onang Parido kemarin terakhir Blur ya kan. Blur sampai ketakutan. Iya, diceritain security yang serem-serem. Terus ketakutan dia nggak jadi balik, akhirnya dia minep karena dia cerita kedengeran kita berdua. Oke. Ya, Blur mungkin karena akses dari kantor ke rumahnya itu kan jauh. Ceritain yang serem, ya makin serem dia. Sampai nggak jadi pulang. Tapi banyak banget berita yang viral minggu ini. Salah satunya. Iya, kayak kan tadi kita bahas tuh tontonan kita yang zaman dulu ya. Ya. Yang sekarang masih kita tonton. Nah dulu tuh gue paling benci banget kalau nonton tinju. Bapak gue nonton tinju. Iya. Dan sekarang kita yang nonton tinju. Kayak kemarin nonton gak lo? Paris Fernandes. Iya sama Eddie Boxing. Gak nonton gue. Eddie Togel, Eddie Tansil, nggak nonton. Eddie Dalom, Mas Alpa, Eddie Sal. Ngapain itu? Tadi kan kita Nandar Alpa Edison. Itu karena ada temen berdua nih, biasanya kan bertiga sama Bang Reja. Setiap aktivasi itu pasti Bang Reja lah yang megang ngeset segala macam. Ini dua-duanya buta. Yang satu lagi fokus main Roblox. Jadi teman. Iya. Awal dia mau main Roblox tuh di sini. Gua apa ya? Nih pada ada bikin podcast, ada yang mau nyiapin apa gitu-gitu. Gua juga lah mau streaming. Mau streaming juga. Gue bilang streaming. Ya udah coba gue bilang gitu. Akhirnya download Roblox. Gue ingat anak gue di rumah kan suka nonton begituan kan, nonton streaming gitu. Terus ngomong, terus gue bilang, kata gue, Yal, lu kalau mau jadi streamer harus ngomong dong kalau misalkan lagi pas masih gamenya berlangsung.
Ngomong apa ya bang? Aduh teman. Aku bingung teman. Gitu deh. Pakai back sound dia. Adit, tolong Adit. Adit, tolong Adit. Oh pembohong. Tahu bohong. Bang Joro. Loh, masih nonton yang kekinian juga kita berarti. Kartun. Karena iya. Kalau gue kartun sekarang yang gue tonton Agent Ali, tau gak lo Agent Ali? Waduh, nggak relate lagi. Waduh, nggak Nggak ada yang nonton. Karena begitu cuma gue doang. Karena yang bapak-bapak tiba-tiba nunduk nonton kartun tuh gue doang. Gue semenjak handphone canggih ya, jadi nontonnya YouTube gitu-gitu. TV aja di rumah, alhamdulillah. Iya nggak kepake. Nggak kepake akhirnya gitu. Makanya Netflix stop. Karena nggak guna juga di rumah. Ada sekarang gunanya. Apa? Nonton podcast. Oh iya benar. Jangan bilang nggak guna. Iya tadi sebelum lu datang kita ngeliat review yang episode 2 tuh. Episode 2 yang ada bintang tamunya. Iya. Gitu. Jadi ya dengan traffic yang kemarin insya Allah lah kita pede lah. Yeah. Ada beberapa yang komen positif juga ya. Karena memang ini juga kayak ngobatin teman-teman yang udah cabut dari kantor. Ya. Ada beberapa sih yang DM gue, kangen gue sama kantor kata dia gitu-gitu. Gitu. Resign sih lo. Gitu. Ya. Kali teman-teman yang pada resign tuh mau coba Nanti lah ya, endorse usahanya. Oh. Iya benar. Nanti kita kegiatan kita juga nanti di podcast bukan cuman kita ngobrol bertiga, pasti ada beberapa orang yang kita undang, Betul. orang-orang terdekat atau kita promosiin ya orang-orang yang punya usaha yang mau UMKM, industri kreatif gitu-gitu. Gitu-gitu. Niatnya sih gitu ya Bang, Yang karena butuh- kita nggak mau tanggung-tanggung sekarang. Betul. Karena banyak anak-anak yang masih muda tuh yang gokil loh. Yang gue ngerasa, wah gue umur segitu gak kepikiran. Iya. Bunting. Gue umur 21, 17 gak kepikiran gue bunting. Kan? Tapi umur 6 tahun lo kepikiran. dari 6 tahun lo. Gue pernah ya dulu SMA ya. Gue kan SMA terkenal dengan pria muka seceng. Jadi kerjaan gue itu minta seceng sama cewek-cewek. Bagi seceng dong gitu-gitu. Udah akhirnya gue pernah salah satu minta sama teman gue. Nah teman gue ini ya terkenal misionaris. Jadi dia suka berbagi tentang agamanya ke orang-orang misionaris lah. Gitu ya. Gue bilang sama dia, Lis, kesebut lagi namanya. Oke, Tit, tolong Tit, siap. Bagus ceng dong, gue bilang gitu. Kalau gue kasih goceng tapi lo ikut gue mau nggak? Gue belum tahu nih. Gue belum tahu kelakuannya gimana, gue belum tahu. Terus gue bilang kalau gue kasih goceng, lo mau nggak ikut gue? Ikut lo di otak gue. SD aja gue udah nonton BF, bener. Di otak gue kan, wah mau diajak ngewe nih. Iya benar. Gitu kan. Akhirnya ditolak, ditepis sama temen gue. Jangan. Temen gue cerita ternyata kalau misalkan kita itu suka diarah-arahin untuk kayak begitu. Terus gue bilang sama temen gue, "Dih, goceng dong, akidah gue digadein, gak mungkin lah. 1 juta," gue bilang. 1 juta lah, masa goceng? Gak mungkin lah 1 juta, kata gue bilang gitu. Lu ambil duit Enci yang kemarin di episode 2. Lu tahan emak lu bangunin lu tahan. Iya, cuma 1 juta, dia 1,5 juta lu tolak. 5 juta lu tolak, ini 1 juta lu ambil. Harga diri boy. Tapi emang gue di SMA tuh emang bakat nyeles gue emang udah kelihatan. Kenceng, udah kelihatan. Karena kepepet kan. jajan gue dikit. Jujur jajan gue dikit. Jadi kalau misalkan mau ngelewatin dua istirahat itu nggak cukup. Akhirnya gimana caranya gue muter otak supaya gue bisa dapat duit tambahan. Oke. Salah satunya Gojek. Bukan. Gojek. Belum ada Gojek. Gojek payung lagi. Kalau misalkan gua apa namanya? Salah satunya tadi gue minta Yeah, seceng yeah. tadi. Oke. Satunya lagi gua ngejual teman-teman gua.
teman gue ada yang ganteng. SMA. Oh, oke. Temen gue ada yang ganteng. Terus anak-anak kelas 3 tuh pada bilang, Dek, lu temennya si itu ya? Salamin ya. Yang mana mbak? Gue bilang, yang itu, yang kacamata. Oh, saya sih gak terlalu kenal. Cuma kalau mbak mau minta salamin sama dia, nanti dah waktu pas waktu pas ngerokok bareng nanti di WC gue bilang gitu kan. Ya udah sampein, tapi saya nggak ada rokok, gue bilang. Kayak mana saya mau ngerokok, mau ngobrol sama dia, gue bilang gitu. Rokok lu apa? Dibeliin setengah, kayak gitu. Oh, gitu. Udah nyeles duluan dari SMA. Iya, gue gitu. Dibeliin Demi segini. bertahan hidup. sebatang, bukan setengah batang anjing. Setengah bungkus. Setengah bungkus. Dulu rokok masih murah kan. Oke. Si Boy, lu Boy. Boy mana nih? Boy, IO. Oh iya. Kan tuh teman gue SMA. Lu itu temen lu SMA, Bang? Teman gue SMA. Gue bilang gini. Jadi dia tuh lagi main ke kelas ceweknya. Gue depan kelas gue ngeliat di atas tuh ada kelas lain. Ada nih kayaknya bisa gue sikat nih, gue bilang gitu kan. Loka. Lepitah, gue bilang gitu. Udah nengok. Jelek so kecantikan nggak tahu tempat itu tuh nggak lo. Nah itu kan gampang tuh. Itu kan objek paling gampang buat gue jual kan. Lepitah, gue bilang. Nengok dia. Apa? Dia bilang. Mau gue salamin gak sama teman gue? Gue bilang gitu. Yang mana kata dia? Goceng, gue bilang gitu. Goceng, gue salamin sama teman gue. Gue jamin, gue bilang gitu. Ya udah kata dia. Nah gue ambil goceng. Anjing, siapa ya? Gue bilang gitu kan. Si Boy lewat lagi lewat mau ke tempat kelas ceweknya. Gue bilang gini, Boy, kata gue lu senyum. Apa kata dia? Senyum, gue bilang gitu. Kata gue senyum. Oke kata dia, senyum. Gue bilang, bisa. Gitu. Boy nyariin. Gini. Temen gue nyariin. Udah gue, apaan? Nih rokok lu. Gue bilang gitu. Boleh. Kerjaan gue gitu. Dulu SMA. Pokoknya terkenalnya gitu gue. Kalau misalkan lu, kan kita seangkatan ya SMA. Ada anak-anak. Iya, kamu orang 41, gue masih 33 ini sekarang. Enggak juga. Wow. Kita berapa sih tahun ini? 42. 37 mau 42 lu ngapain? Enggak, tapi pertanyaannya lanjutannya ketika mereka waktu sekolah itu jadi apa ya, pujaan para wanita. Sekarang jadi apa aja? Bapak. Enggak loh, dengan ketampanan mereka itu apakah mereka jadi sesuatu yang mendorong? Tapi dulu itu Bang, waktu memang zaman dulu tuh kelihatan wah playboy nih, jadi apa pemujanya banyak lah wanita. Iya benar. Giliran ngeliat foto, Sekarang? iya sekarang ngeliat foto, ih anjir fotonya gitu-gitu. Iya. Ternyata nggak sesuai dengan yang Dulunya. kita lihat sekarang nih. Ih, Bisa aja ya? Biasa aja gitu loh. Ya mungkin karena dia apa namanya? Tekanan berkeluarga tadi. Bisa jadi. Kalau gua memang niatnya gua nggak mau terlihat seperti bapak-bapak. Kalau gua, makanya gua tetap masih mau pakai celana pendek. Iya. Masih mau pakai snapback gitu-gitu kalau gua. Makanya kebiasaan bapak-bapak gua selalu menghindari. Melihara burung. Oh iya benar. Main batu cincin. Gua enggak gua. Iya benar-benar. Tapi nggak bisa sekarang karena pagi weekend gue bakar sampah. Kurang bapak-bapak apa itu? Gue bakar sampah. Bapak-bapak komplek. Iya. Jadi RT lagi. Gua Ada yang lewat pagi Tai. RT. tai banget kan. Gue dipilih jadi RT. Gue tuh mau nanya itu aja. Di Iya. usia lu sekarang jadi RT, menurut lu hal yang tadinya lu pikir, kerjaan RT cuma gitu doang, digaji lagi. Apa yang menurut lu memang ternyata gue tuh punya? sebenarnya koordinator di perumahan. Oke. Karena RT-nya nginduk ke kampung sekitar. Makanya gue bilang, cuma kan sebutan yang paling familiar Pak RT kan. Benar. Jadi gue tuh cuma koordinator. Tetap gue administrasi kependudukan tetap ke Tetap RT. RT. Oke. Tetap Oh RT. nginduknya tetap ke Tetap gitu. Cuma kan Kelingkungan. karena biar simpel aja orang-orang gitu. Jadi mereka tuh di komplek gua jatuhnya gue tua. Karena yang lain tuh bapak-bapak tuh masih keluarga-keluarga baru yang bapaknya kelahiran tahun 96, Pijay. 95, Pijay 98 malah. Oh iya, seumuran Naji dia. Iya gitu. Makanya gue dapat begitu gue tua. Itu satu. Kenapa gue jadi RT ya? Kedua, karena rumah gue belum dipagar. Kentai. Karena rumah lu belum dipagar bang. Jadi warga gampang buat ngadu kan. Oh, oke. Elah kata gue.
Tahu gitu gue mager dulu, anak gue nggak usah sekolah aja dulu. Jangan. Bor tadi harusnya lu jangan ngebor. Mager dulu. Ngebor udah jadi Lu Jangan dari tetangga. Lu ngebor di rumah yang mana sih, Bang? Di sana Yang sekarang. Yang sekarang. Oh. Jadi kan itu kan memang sudah ada bor bawaan perumahan. Cuman matanya kecil. bukan. Oh. Didalemin Wandi. Oh enggak, beda. Gue pindah titik karena gue ngitung septic tank kanan kiri. Oh. Oke. Jadi ketemulah titik ideal untuk bikin sumur bor. Kalau misalkan ngikutin sumur bor bawaannya si developer, Botai kemungkinan. botai itu. Gue Oke. takutnya gitu. Karena gue kan dari kecil tinggal di Panjang ya, Serengsem. Airnya kapur. Gitu, airnya kapur. Terus gue pindah ke Teluk, airnya jelek juga. Bau karena bekas rawa kan, rumah daerah mertua gue di bekas rawa jadi bau. Makanya waktu pas sini concern gue pertama adalah air. Makanya air gue gimana caranya gue mau bikin bagus. Gitu. Tapi nggak di atap. Enggak ada, biarin aja bodoh. Gitu. Sama kalau gue juga air itu jadi ini pertama aja. Soalnya kemarin sempat kering, tapi karena memang kurang dalam aja sih. Didalemin lagi, dapat 45 meter, alhamdulillah cukup. Jauh juga loh. Apanya? Gue cuma dapat 28 udah bagus. 25 itu cukup, tapi kalau pas masuk musim kemarau, Tapi rumah dia kan memang Iya. agak tinggi sih menurut gua. gedung air ya, susunan baru. Namanya aja gedung air. Nggak, Air bukan nggak ada. Iya, airnya nggak ada. Enggak ada. Kelenong. Tempat gue biasa main, tempat bokap gue dulu Kelenong. Rokok gua hilang. Sebelah ini Wandi. Oh, Nah, Gue gebuk loh, mau lo. gila boy, masih setengah. Enggak, tadi udah nggak enak. No. Jemput-jemput keluar. Lupa lagi kita sama tema. Lah, kan tadi udah gua bilang. Iya udah pancing ya. Gue malah gue belokin kayak Iya. makanya gitu gue mah belok. Gue mah gara-gara jas hujan. Akika dong. Gara-gara Apa kira-kira ini yang mau ditanya sama Mbah Google? lu? Menurut lu apa fakta yang harus kita tahu? Jujur bukan nggak pengen tahu sih. Memang nggak ada pengetahuan gua. Jadi mau nanya pun Itu gua nggak bahasa bisa. ilmiahnya tolol, Bang. Koprok. Gila, jadi podcast ini serasa tolol banget. Enggak. Kita kupluk gitu pokoknya. Kalau Bang Reja apa Bang yang mau ditanya? Dari Google. Sebelum lu nanya gua. Iya. Tadi kan mikirnya tuh kita ganti suasana deh. Ngeteknya malam. Ternyata energi kita sudah terpakai Kekuras. untuk kerja tadi ya. Bener weekend ya. Habis muat GGM. Bener weekend itu dia. Tapi memang kita weekend banyak kegiatan di minggu ini. Kayaknya sampai minggu depan juga bakal banyak kegiatan sih. Makanya nyari momen, kata gue, Bang mumpung kita dalam kota, kayaknya pulang kerja deh kita sempetin gitu. Gitu. Sama ternyata jadwal lu yang rada susah. Gitu. Iya Bang. Pertanyaannya apa terus? Lu gak ngejawab pertanyaan Wandi dong. Enggak, gue sebenarnya nyiapin catatan, tapi catatan gue kan dipakai untuk kamera. Apa gue? Tanya aja. Biar muter kita aja. Tolol semua kita. Yal. Apa yang mau ditanya Yal? Roblox. Enggak lah. Nah. Kita tuh sebenarnya waktu pas kita rilis kemarin video yang pertama, ada nggak banyak sih. Ada beberapa orang yang nanya kenapa Google gitu. Iya. Ya masa buku RPU LHP ya kan? Itu macam kita SD. Iya kan? Masa mau nanya podcast Internet Explorer gitu. Orang pada Awas. gue di sini deh gue. Ternyata susah ternyata. Ternyata gua 2 kali mau jatuh situ. Tadinya tuh gua tuh mau nanya kuliner. Kuliner kesukaan kita. Iya. Gitu. Berarti gua enggak dong. Lu Ini kan iya. masuk Bang.
Enggak dia susah karena kalau Semua makanan enak. Ibnu, iya, kalau Ibnu tuh ada dua macam. Kalau nggak enak banget. Makanya waktu pas ngurusin gathering, Oh iya. gue bingung kan pas suruh Pak Robert tuh apa kerjaanmu yang bisa di-split ke orang lain. Biar kamu fokus ngurusin ini. Gue lagi ngedesain kan. Apa ya Pak? Gue bilang paling tenan. Gue bilang itu milih-milih tenan. Iya benar-benar. Tenan makanan. Ya udah kasih aja Ibnu. Aduh. Ibnu lagi gue bilang. Soalnya dia cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak enak banget kalau Ibnu. Udah, feeling gue gitu kan. Gue telepon dia siang-siang. Nu, udah ke tempat ini. Udah, enak kan Nu? Enak. Yang ini enak gak? Enak. Enak aja lu semua. Yang lucu tuh kalau misalkan makan sama dia nih. Kan makan cepet banget kan dia. Sama lagi. Gua, Bang Ibnu, Denny Rosadin. Ujo satu lagi. Ujo. Tuh cepet banget tuh makannya. Ipoy gue denger cepet. Cepet ngeluhnya dia. Cepet jawabnya. Poy lu apa Poy? Ayam. Gitu doang dia cepet. Kalau makan lama dia. Gitu. Jadi udah kita beli mie ayam waktu itu. Gua itu sama Nopen. Karena tahu dia makannya cepet ngepur. No, gak usah lu buka-buka. Gua makan setengah baru lu makan. Iya sih, kata dia gitu kan. Jadi gua doangan mie ayam, aduk-aduk segala macam. Dia masih ngeliatin gini aja. Kita udah makan, Dia gua suap, dia baru buka. Lihat aja nih, gua selesai duluan. Beneran selesai duluan emang dia anjing orang ini. Makannya kenceng banget, cepet banget makannya dan Makan apa yang deket sama Sera? Makan soto di bawah itu apa namanya? Flyover. Perpahoman. Oh iya. Makan soto situ kita. Pas makan soto di situ, orang kan makan soto manner lah ya, minimal ya maksud gua. Iya. Kita cicip dulu, kita kasih jeruk, kita kasih kecap, kita kasih sambal. Diaduk-aduk cicip lagi gitu. Normal. Dia datang ngelihat, lama, bam, kumpain semua sama dia. Kata gue, edan orang ini harusnya ikut ke Semarang tuh dia lomba. Yang lu adepin orang Manado. Makan kerupuk. Iya, jadi kan itu pas di Semarang tuh ada lomba 17-an juga kan, lomba makan kerupuk. Yang menang tuh dari Manado ya. Iya Manado. Kan 3 orang tuh estafet. Okay. Yang pertama makannya kayak makan semangka itu Nu. Oh iya benar. Abis. Yang kedua itu jadi dia dipatahin makan dorong pakai tangan. Dorong pakai tangan. Jadi sebenarnya dia tuh menang karena pengasih orang kan ngeliat. Dari lu juara deh gitu. Kayak orang gak pernah makan sumpah aja. Kata gue ini orang gini. Kita di luar expect. Onang kan gak pernah kenyang kayaknya. Iya, Onang kan makannya nyemilnya makannya sering. Kalau Onang tapi gak banyak kalau Onang itu. Sama selisihnya gue sering dia. Sering apa? Selisih. Hitungan. Onang. Gitu. Makanya apalagi makan pas gorengan. Tolong yang itu jangan dibahas yang itu. Yang lain aja lah, yang lain. Sama beberapa masukan teman memang lebih pembahasan kita katanya global sih. Iya. Gak melulu soal lingkup UFO. kerjaan. Nah itu bisa masuk Donald Trump. Perang Kamboja Thailand. Ya bisa jadi gitu. Coba skripter editor ini tolong dicatat tema-tema yang akan kita bahas selanjutnya. Lah bahas Paris Fernandes lu nggak nonton? Gimana? El Rumi menang. Tahu kalau itu. Jeffrey Nicole menang, tahu. Jeffrey Nicole kan kalah. Oh ya kalah ya, El Rumi ya. Wah gue yang nonton ya enggak berarti. Iya benar. Bang kalau tinju dulu kesel banget karena TV itu akhirnya dipakai sama bokap. Kita nggak bisa nonton film kartun. Oh iya. Makanya gue kesel. Tapi sekarang malah itu tontonan yang lumayan menyenangkan ya. Iya benar. Padahal dulu gue doyan banget Smackdown. Gue doyan juga. Doyan semua. Jagoan lu siapa jagoan lu? Gue seneng Rey Mysterio sama The Rock. Undertaker dong. Undertaker. Apa smack-annya Rey Mysterio? Yang di jaring.
Iya, 619. Wah. Tahu lu Lo ya. tahu dong. Wah, itu. Wah, Smackdown. Wah. Edwin Jody. Iya, Edwin Jody. Kamu orang cuma nonton, gue praktekin. Gue juga. Lompat dari atas lemari. Gue juga Smackan Jeff Hardy kan. Nah, benar. Jeff Hardy. Selton Bomb nama Smackannya. Itu sampai gue pernah ya. Kan gelar prop gue kan sudah ada dari kecil ya. Ya. Gelar provokator. Gelar prop gue kan S3 gue sudah gue ambil dari pas gue kecil. Jadi bocah-bocah tuh gue suruh Smackdownan. Oke. Satu cedera datang ke rumah gue, katanya dia bilang diadu gue sering, gue kecil banget, gue kecil tuh sering banget. Tiba-tiba emak orang datang mana Reja gitu. Dionslokin. Karena tontonan Smackdown. Gitu. Sebetulnya dia ini lebih ke McMahon-nya. Oh iya. Apa kalau Yang McMahon Stefani lagi. bukan McMahon-nya. Mana Debra gue. Jacqueline tuh yang hitam itu ya. Yang sempaknya cuma setali begini doang. Apa kali enaknya begitu ya. Sempaknya cuma setali gitu doang. Dulu gue praktekin tuh beneran di kasur sampai pernya rusak. Gila boy. Ranjang dia udah per. Iya, kaya Gue masih kayu. Gue mah kayu, papan disusun. Gue lompat dari situ patah papannya. Gue juga sama. Udah tinggal ketawanya doang. Oh udah sejam 10 menit. Oke. Kalau gitu, teman-teman, sepertinya hari ini kita tidak bertanya sama Google. Iya. Nah, gitu, terima kasih yang sudah menonton ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan ini, bisa komen, like, dan subscribe channel ini untuk memperbesar channel ini. Amin. Untuk bisa menghibur kita semua. Oke, kalau gitu kita mesti harus cabut. Sampai jumpa di podcast minggu depan. Sampai jumpa di podcast Tanya Google.